Nah, ikhwatu fillah, ayat tadi dengan hadis-hadis. Nah, kita kompromikan bahwasanya sesungguhnya timbangan dalam bentuk jamak kalau ditinjau dari sisi yang ditimbang, yakni amalan-amalan ketika yang ditimbang itu berbilang. Sedangkan dalam bentuk mufrad itu jika ditinjau dari sisi alat timbangan jumlahnya satu atau timbangan setiap umat ya satu buah. Nah itu. Maka yang dimaksud dalam perkataan Rasulullah yaitu yang keduanya berat ya mizan, yakni dalam penimbangannya, akan tetapi yang jelas wallahu alam bahwasanya timbangan tersebut adalah satu dan dikatakan dengan bentuk jamak karena ditinjau dari sisi apa yang ditimbang ya. Disebutkan dalam firman Allah, wal wasnu yaumadzil haq faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, hak ya, keadilan. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah yang beruntung ya. Al-A'raf 8. Nah, para ulama tawakuf ya tidak berkomentar. Apakah timbangan itu satu untuk seluruh umat atau setiap umat itu memiliki timbangannya sendiri-sendiri gitu ya. Karena setiap umat sebagaimana ditujukan oleh nas-nas yang berbeda dari sisi pahalanya juga ya beda. Nah, terus juga ditegakkan timbangan itu ya. Zahirnya menunjukkan akan timbangan hisiah atau benar-benar ya. Zahir gitu ya, nyata gitu ya. Dan pertimbangan itu ya bagaimana timbangannya tersebut itu ya keumumannya ada yang berat, ada yang ringan tentunya ya. Yang demikian karena asal segala kalimat yang ada dalam Quran maupun Sunnah kita membawanya kepada keumuman yang ma'ruf, kecuali kalau ada dalil yang menyelisihi. Yang ma'ruf tentunya oleh orang yang diajak bicara sejak diturunkan Al-Quran hingga hari ini, yang dimaksud timbangan apa? Adalah timbangan hisi ya, yang nyata, yang memiliki sisi berat dan juga ringan. Nah itu karenanya sebagian ulama juga mengatakan sesungguhnya sisi yang kuat dalam timbangan adalah yang naik karena tercapai ketinggian di sana. Akan tetapi yang benar kita perlakukan timbangan itu secara zahirnya ya, dan kita katakan yang kuat adalah yang turun. Karena apa? Karena berat. Karena beratnya itu ya, timbangan itu. Dan hal ini bisa ditunjukkan dalam hadis bitokoh ya gitu, yang kartu amalan teh ya. Dengan ucapan la ilaha illallah saja kan itu lebih berat ya gitu. Dijelaskan catatan dosanya gitu ya. Itu lebih ringan. Ya lebih ringan. Dan bitokohnya itu lebih berat ya. Dengan demikian jelaslah bahwa yang kuat adalah yang turun ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti ada nih hadis khususnya nih ya, kita kaji ya hadis yang bitokoh. Ya, tentunya ini bagaimana tentang mana tadi teh mizan ya. Nah, selanjutnya fatu zanu biha amalul ibad. Ditimbanglah dengannya amalan-amalan para hamba ya. Jelas yang ditimbang adalah amalan-amalan hamba. Nah, ini yang pertama bagaimana ditimbangnya amalan-amalan itu ya. Sementara amalan sifatnya itu kan berada dalam
pada pelakunya ya, dan itu bukanlah sesuatu yang berwujud kan, amalan itu kan bukan berwujud ya amalan itu namanya gitu ya. Maka tentunya jawabannya adalah bahwasanya Allah akan menjadikan amalan-amalan itu jadi berwujud nanti ada jasadnya ya. Yang demikian itu tidak mengherankan atas kekuasaan Allah. Yang demikian itu ada permisalannya. Seperti al-maut. Nah, al-maut nanti itu kan sesungguhnya ya akan dijadikan seperti bentuk domba ya. Dan disembelih di antara surga dan neraka tuh ya. Padahal sebelumnya maut itu apa? Ya sekedar maknawi ya. Yang tidak berbentuk jasad. Dan bukanlah sesuatu yang bisa disembelih. Nah, maka bukanlah sesuatu yang disembelih ya. Bukanlah yang disembelih adalah malaikat maut, bukan malaikat maut yang disembelih nantinya gitu, bukan ya. Tapi maut itu sendiri ya. Ketika Allah menjadikan maut tersebut menjadi memiliki jasad dan bisa disaksikan dan dilihat. Demikian pula amalan-amalan Allah akan menjadikannya punya jasad yang bisa ditimbang dalam timbangan yang nyata. Dan juga jelas perkataan penulis bahwasanya yang ditimbang adalah amalannya, sama saja apakah amalan kebaikan atau amalan kejelekan. Ini adalah zahir ya dalam ayat Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, yauma idzi yasdurun nasu astata liyarau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan amalan mereka. Maka barang siapa yang beramal kebaikan sebiji zarah, maka dia akan melihatnya, melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal sebiji zarah kejelekan ya, dia akan melihatnya, melihat balasannya. Jadi yang kebaikan akan melihat balasannya, begitu juga kejelekan juga ya akan melihat balasannya. Nah, ini jelas tentunya yang ditimbang adalah amalannya ya. Apakah amalan itu kebaikan maupun keburukan pasti akan ditimbang. Rasulullah juga bersabda, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman dan sangat ringan dalam lisan dan sangat berat dalam timbangan. Nah, ini hadis tentunya jelas sekali ya. Jelas nyata bahwasanya yang ditimbang itu amalan, dan nas-nas yang menjelaskan itu banyak sekali ya. Oke. Nah, ini sih panjang ya seputar timbangan. Insyaallah nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya ya, seputar timbangan-timbangan amalan ya. Itu saja dahulu. Wallaahu fikum wallaahu minkum. Insyaallah kita lanjutkan juga. Oh ya, karena mendekati Ramadan juga nanti ada pelajaran tentang Ramadan ya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah Rabbana atina wal karamah wa lana min usda. Wa inna sadawat tuqa afafa gina. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi dinik. Aku lakum li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.